Pendidikan pada masa kolonial Belanda. Pada tahun 1884, dengan keluarnya keputusan raja yang memberi instruksi untuk mendirikan sekolah-sekolah pribumi dengan biaya dibebankan kepada pemerintah Hindia Belanda yang bertujuan untuk mendidik para calon pegawai negeri yang akan berguna untuk membantu tugas-tugas di pemerintahan Belanda. Ketika memasuki tahun 1900, yaitu pada era Ratu Juliana, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Van de Venter, menerapkan politik etis dimulai pada tahun 1899 dengan moto hutang kehormatan yang berdampak pada perjalanan pendidikan di Indonesia. Prinsip-prinsip politik etis dalam bidang pendidikan, yaitu pendidikan dan pengetahuan barat, diterapkan sebanyak mungkin bagi pribumi, seperti penggunaan bahasa Belanda. Pendidikan rendah bagi pribumi disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah Belanda. Berlanjut hingga tahun 1920, pendidikan mengalami perkembangan dengan adanya stratifikasi sosial dari penguasa kolonial yang dibagi 3 golongan, yaitu golongan Eropa, golongan bumi putra, dan golongan timur asing. Golongan bumi putra dibagi lagi menjadi golongan bangsawan atau aristokrat, pemimpin adat, pemimpin agama atau ulama, dan rakyat biasa. Pada masa kolonial Belanda masih terdapat diskriminasi bagi masyarakat pribumi. Kualitas sekolah dipengaruhi berdasarkan status sosial. Selain itu, jumlah sekolah tidak sebanding dengan jumlah penduduk. Hal ini membuktikan betapa sempitnya lapangan pendidikan yang diperkenalkan pemerintah kolonial. Pendidikan masa Jepang. Konsep Hakoi Ichoi atau biasa disebut juga konsep kemakmuran bersama Asia Timur Raya dengan semboyannya Asia untuk bangsa Asia, dengan konteks sejarah dunia yang menuntut dukungan militer kuat. Jepang pun mengelola pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan Jepang sendiri adalah untuk mendukung kemenangan militer dalam Perang Pasifik. Kemudian, sistem pendidikan pada masa Jepang. Pendidikan pada masa Jepang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pendidikan dasar atau biasa disebut dengan sekolah rakyat, di mana masa sekolah ini selama 6 tahun. Yang kedua, yaitu pendidikan lanjutan, di mana sekolah ini terdiri atas sekolah menengah pertama yang berlangsung selama 3 tahun. Kemudian, pendidikan kejuruan, di mana terdapat bidang pertukangan, pelayaran, pendidikan, teknik, dan pertanian. Sistem pendidikan pada masa Jepang sendiri dimulai pada Maret 1943, yang digunakan untuk memperoleh dukungan tokoh pribumi. Jepang menawarkan konsep Putra, yaitu pusat tenaga rakyat di bawah pimpinan Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Di Indonesia sendiri, mereka mencoba format pendidikan dengan kurikulum berorientasi lokal. Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda, materi tentang Belanda, dan bahasa Eropa lainnya. Taman Siswa. Pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta, impian dan harapan Ki Hajar Dewantara untuk menumbuhkan kesadaran bumi putra akan hak-haknya yang dibelenggu, dimulai dengan mendirikan sekolah perguruan Taman Siswa. Perguruan Taman Siswa memadukan antara pendidikan gaya Eropa modern dengan seni-seni Jawa tradisional, menekankan pendidikan rasa kebangsaan kepada peserta didik agar mereka mencintai bangsa dan tanah airnya, dan berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Selanjutnya, pendidikan pada masa Orde Baru. Pemerintah mewajibkan anak-anak usia 7-12 tahun untuk mengenyam pendidikan sekolah dasar atau wajib belajar selama 6 tahun. Pada masa Orde Baru, kebijakan pendidikan bersifat sentralistik atau terpusat. Pada masa Orde Baru, pendidikan dijadikan alat untuk pembangunan ekonomi nasional. Di samping itu, banyak dampak negatif pendidikan pada masa Orba yang semuanya serba kaku dan serta berjalan dengan sistem otoriter. Berikutnya, pada masa Orde Baru terjadi beberapa kali perubahan kurikulum. Yang pertama 1968, yaitu menggantikan Rencana Pendidikan 1964, rezim Soekarno, dan pendidikan agama mulai diajarkan di sekolah.
Berikutnya, pada 1975, kurikulum pertama yang memasukkan pelajaran indoktrinasi dengan mewajibkan murid menghafal butir Pancasila. Berikutnya pada 1984, penyempurnaan kurikulum 1975 dengan menambahkan metode cara belajar siswa aktif atau CBSA dan pelajaran indoktrinasi sejarah. Nah, kemudian yang terakhir ada 1994 yang mencampur dari kurikulum 1975 dan 1984, yaitu mendominasi pelajaran eksakta dan menambahkan pelajaran kesenian di semua jenjang. Kurikulum pada era reformasi. Yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. KBK merupakan penyempurna dari kurikulum 1997. Kurikulum ini adalah perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai, serta sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Sumber belajar bisa dari guru dan sumber edukatif lainnya. Ciri-ciri KBK. Yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa secara individu maupun klasikal. Kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Yang kedua, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Memiliki kesamaan dengan KBK dari segi isi, proses pencapaian target kompetensi pelajaran oleh siswa dan teknis evaluasi, lalu ditambah dengan adanya muatan lokal. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya masing-masing. Kurikulum 2013. Kurikulum ini lebih menekankan pada 3 aspek, yakni kognitif, sikap, dan keterampilan. Kurikulum 2013 bertujuan mendorong siswa untuk lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengomunikasikan atau mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Objek pembelajaran menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Siswa diharapkan memiliki kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang jauh lebih baik, menjadi lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif. Yang terakhir yaitu pendidikan masa kini. Saat ini, sekolah-sekolah sudah mulai menerapkan kurikulum baru yang bernama Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka dibuat berangkat dari permasalahan yang terjadi di bidang pendidikan selama beberapa tahun terakhir. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya rendahnya kemampuan literasi dan numerasi siswa yang terjadi selama 15 tahun terakhir tanpa adanya peningkatan yang signifikan. Yang kedua, terjadinya kesenjangan kualitas belajar yang terjadi antar wilayah dan antar kelompok sosial ekonomi. Yang terakhir yaitu munculnya pandemi COVID-19. Ada beberapa prinsip yang diterapkan pada kurikulum merdeka ini. Di antaranya adalah mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, membangun budi pekerti, penanaman sikap spiritual dan sosial, menanamkan nilai kebudayaan, mengikuti perkembangan zaman, dan pendidikan yang berorientasi pada siswa.